Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diwolak-walik tetap. Masa. Wah, luar biasa sekali. Malam ini adalah malam yang istimewa sekali. Hari ini saya bersama dengan Mas Sam atau Haji Samsul Arifin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB Dapil Kota Surabaya. Nah, tentunya malam ini pembahasan yang sangat menarik terkait dengan pemuda. Nah, Mas Sam, ini kan terkait dengan pemuda di media sosial itu banyak sekali hari ini pemuda-pemuda itu yang menunjukkan terkait handphonenya yang harus merek tertentu, terus menunjukkan mobil-mobil mewahnya, menunjukkan harta-hartanya. Bagi yang punya. Ya, bagi yang punya. Itu seolah-olah menunjukkan arti sebuah kesuksesan di situ. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas dengan jenengan. Ini terkait dengan masalah eksistensi pemuda yang di media sosial itu menunjukkan apa ya, terkesan lebih ke memamerkan sesuatu, itu udah dibilang sukses. Apakah di sini Mas Sam pernah mengalami di saat Mas Sam masih muda, itu apakah mengalami hal-hal yang seperti itu? Terima kasih dulure Mas Sam di Surabaya dan di luar Surabaya. Santero jagat. Kan dulure akeh. Iya, dulurnya banyak. Mana-mana ya. Sebetulnya kalau kita berbicara soal sukses itu juga ada parameternya. Parameter sukses itu seperti apa? Dan orang kadang-kadang hanya bisa menilai orang sukses itu dari kekayaannya, dari harta yang dimiliki. Padahal parameter sukses itu tidak hanya soal itu, tapi kemudian bagaimana kiprah kita dalam masyarakat itu juga lebih bisa memberikan manfaat dan efek positif, ya terutama anak muda. Nah, kita sangat bangga sekali ketika ada anak muda yang punya karir yang bagus, mempunyai ide-ide cemerlang, punya kreativitas tinggi, berinovasi lah ya, mempunyai inovasi yang membangkitkan ya, membangkitkan semangat, membangkitkan teman-teman pemuda-pemuda yang lain, yang kemudian harapan kita adalah arek nom-noman ini mempunyai kiprah yang sangat luar biasa di Surabaya terutama. Karena kenapa kok Surabaya? Karena Surabaya ini adalah kota metropolis yang kemudian di situ banyak latar belakang anak-anak muda yang ada di Surabaya itu dengan berbagai macam kultur. Jadi ada yang kultur A, kultur B, kultur C yang berbagai macam menjadi satu di Surabaya ini dengan berbagai macam variannya. Nah, di era saat ini, saat puasa ini ya, apakah kita bisa mengambil hikmah dari saat puasa ini buat anak-anak muda khususnya di saat berpuasa ini seperti apa sih? Sebetulnya kalau kita ingin sukses adalah bagaimana kita memulai dari proses ritualisasi puasa. Banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran yang kita ambil yang kemudian kadang-kadang hikmah itu sendiri tidak bisa hanya disampaikan dengan mauidhah saja, dengan ceramah saja. Jadi kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu mendengarkan ceramah saja kadang-kadang sudah malas gitu ya. Iya. Tapi hikmah yang seringkali terjadi adalah dari fakta-fakta di lapangan, fakta-fakta sosial, fakta-fakta yang kemudian memberikan pelajaran secara langsung kepada kita, kepada anak-anak muda itu sendiri. Kira-kira apa yang bisa dilakukan anak-anak muda saat ini agar bisa sukses di saat bulan Ramadan ini? Pertama, aja lali ngopi. Wah, nampaknya diingatkan sama Mas Sam untuk ngopi ya. Ini santai berarti ya? Iya, jangan dibikin tegang. Iya, santai aja. Monggo, kita ngopi bareng-bareng dulu Mas Sam. Jangan lupa ngopi. Ini kita malam hari ya. Malam hari. Kalau siang hari di Pendunge. Lah, nanti dipikir ini tagnya siang hari, tapi ini malam hari. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan lupa ngopi, dan yang rokokan jangan lupa rokokan. Kita sambil ngobrol santai aja. Iya, betul sekali. Nah, jangan terlalu tegang juga gitu kan. Karena arek nom-noman iku lek diomongi sing tegang-tegang ya males, Iya, gitu kan. malas. Jadi ngobrolnya santai saja, ngobrolnya enjoy, relax sambil ya sing rokokan ya cek rokokan gitu kan. Ya. Gimana terkait dengan Jadi kreativitas anak muda itu kan menjadi motivasi ya. Akan menjadi motivasi bagi siapapun, akan menjadi motivasi bagi hampir generasi-generasi penerusnya. ya lintas generasi lah Ya. ibaratnya. Jadi karena apa? Ketika ada anak muda yang sukses, maka ketakjubkan kita itu jauh lebih besar daripada orang yang tua yang sudah sukses. Tua sudah sukses, Oh, ya wajar. wajar. Karena mereka sudah mulai banyak mengalami fase-fase Rintangan-rintangan lah ya. rintangan-rintangan di mana dia harus menghadapi semua itu. Tapi ketika anak muda ini sukses, maka fase-fase itu jauh lebih kecil, rintangan-rintangan itu lebih kecil karena mereka sudah terlatih. Udah terlatih. Mereka sudah terlatih semenjak remaja, mereka sudah terlatih semenjak dini lah bahasa kita, sehingga hal-hal yang akan dia hadapi itu sudah secara otomatis menjadi PR bagi kita. Oh, saya harus begini nanti, saya harus begini, saya harus menghadapi dengan cara seperti ini. Nah, itu Ini pengalamannya Mas Sam ya, saat muda dulu seperti itu mungkin. salah satunya. Salah satunya. Jadi pengalamannya Mas Sam saat muda, di saat berpuasa, ya, lebih ke melawan hawa nafsunya gitu ya. Ya, bukan hanya persoalan hawa nafsu. Ya. Sebab kalau kita hanya mikiri hawa, pasti nafsunya yang lebih besar. Jadi hawa itu selalu urusannya dengan nafsu. Iya, jadi hawa itu selalu urusannya dengan nafsu. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana kita melatih diri kita ini semenjak dini, semenjak dari awal. Tentunya orang sukses itu tidak lepas dari yang namanya kemandirian. Orang sukses yang memang sudah ada mentornya, dalam hal ini memang orang tua misalnya, orang tua yang sudah sukses. Terlahir udah kaya lah. Ya, bahasanya orang Jawa itu senden kayu jati. Senden kayu jati, betul. Itu saya tidak seberapa kagum, biasa-biasa, karek terus no. Ya. Tapi saya sangat kagum banget ketika ngelihat anak muda itu yang sukses dari mereka merangkai, mereka nol gitu ya, menata, mereka mencari peluang untuk mereka bisa eksis di dunia ini. Dari yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya apa-apa sehingga mempunyai apa-apa, dari yang mereka terus belajar apa adanya sampai dia belajar menggunakan hal-hal yang literasi lah kalau bahasanya sekarang itu kan. Kalau belajar apa adanya ini autodidak. Belajar di lapangan. Begitu juga dengan Mas Sam dulu juga begitu ya. Ya, jadi salah satu pengalaman saya adalah bagaimana kemandirian itu diterpa oleh keadaan. Kemandirian itu disokong oleh situasi. Kemandirian itu disokong oleh keinginan dan cita-cita agar saya harus sama dengan mereka. Minimal seperti itu. Jadi bahkan bisa lebih. Betul. Jadi ini perlu diketahui bersama anak-anak muda yang ada di Surabaya bahwa Mas Sam ini bukan terlahir dari anaknya orang kaya, tapi Mas Sam ini terlahir dari anaknya petani ya. Anaknya petani yang dia belajar secara mandiri, hidup di Surabaya secara mandiri. Nah, akhirnya beliau melewati berbagai macam proses sehingga bisa sampai dengan saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Wah, luar biasa sekali ini Mas Sam. Nah, ini terkait dengan produktivitas anak-anak muda di saat Ramadan ini Mas Sam. Kira-kira seperti apa? Saya katakan tadi justru Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk berproses lebih mandiri. Untuk melatih mental kita, untuk melatih kekuatan spiritualitas kita, untuk melatih imunitas kita dengan keimanan. Jadi iman dan imun itu betul-betul bisa diseimbangkan. Nah, contoh misal apa? Kita melatih mental. Kita melatih mental di bulan Ramadan ini tentunya ketika kita berpuasa ini banyak godaan-godaan, halangan-halangan di Surabaya ini. Baik yang
bisa kita lihat secara langsung maupun yang tidak secara sesuatu langsung, yang informatif. yang Ya, informatif. informatif. Ya. Jadi kalau kita ngelihat secara langsung, misalnya kita jalan di jalan Tunjungan misalnya, atau di Blauran atau di mana, itu kan ngelihat sesuatu. Ya, masih banyak yang buka Banyak gitu. yang buka. Ini kan melatih kita untuk bisa bertahan. Banyak yang seger-seger gitu kan. Banyak yang segar-segar gitu kan. Seger-seger itu multi tafsir ya. Oh, macam-macam. Kalau Maksudnya itu es legen, es tegan, itu kan seger-seger toh. Ojo mikir yang lain nih, bosoan gitu kan. so Anda saya mikir. Nah, itu melatih mental kita. Yang kedua, kita berpuasa ini tentunya kan bukan hanya sekadar kewajiban sebagai seorang Islam, seorang Muslim, tapi puasa ini juga dalam rangka mengasah, ya, mengasah kemandirian kita. Nah, betul sekali. Ya, jadi mengasah kemandirian itu di mana kita dituntut untuk disiplin. 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 Nah, jam berapa misalnya buka puasa sekarang jam 3 Jam 5 jam 5.30. jam 5.32 30 Ya. 32. Nah, misalnya itu. Ini kan otomatis kan kita mendisiplinkan Sabar diri. gitu ya. Ya. Menanti sebuah Menanti azan maghrib. terus kemudian kita harus disiplin betul. Tetap aktivitas gitu ya. Aktivitas tetap bisa berjalan, sementara kita kan didorong untuk, itu kan wajib membatalkan puasa. Ya. Meskipun kita kondisi kuat ya, tapi membatalkan puasa itu wajib. Wajib. Ya, Betul. nah itu kan kita harus disiplin. Belum lagi soal sahur misalnya. Ketika sahur kita jam sekian misalnya sudah harus imsak, misalnya. Sudah harus selesai sahur. Enak-enak rokokan, Enak-enak, ngopi jedut-jedut, gitu kan. terus Tiba-tiba wis adan gitu. Nah, ini Sehingga kan harus berhenti gitu. harus berhenti mau tidak mau. Ya. Lah ini Mas Sam, terkait dengan tips buat anak-anak muda yang ada di Surabaya. Ini seperti apa sih tips menurut Mas Sam agar anak-anak muda ini bisa melawan hawa nafsunya di saat bulan Ramadan ini? Banyak sebetulnya tip ya untuk melawan hawa nafsu. Tadi kita Iya. bahas di awal itu memang Kalau hawa selalu ini membawa selalu nafsu, berkaitan ya. dengan nafsu. Dan urusan hawa ini selalu membawa nafsu. Iki bisa diedit. Tapi Titet gitu ya. tapi nggak diedit ya nggak apa-apa. Ya, faktanya seperti itu. Nah, kita sebenarnya banyak tips ya, tapi saya mencoba untuk yang realistis saja ya. Yang realistis, salah satunya adalah kita memperbanyak kesibukan. Di bulan Ramadan ini kan banyak sekali kesibukan yang kalau kita lakukan secara kebiasaan kita, tradisi kita misalnya tadarus. Tadarus, Misalnya tadarus. betul. Jadi kita ngikuti sholat tarawih bersama, begitu. Terus habis itu tadarus. Setelah tadarus kita luangkan waktu untuk cari kesibukan-kesibukan yang lain yang tidak bisa atau malas dikerjakan di siang hari, Oh ya. dikerjakan setelah itu. Jadi aktivitasnya ditambah. Aktivitasnya gitu. ditambah. Nah, tips-tips seperti itu adalah salah satu cara untuk mengurangi tadi hawa nafsu tadi. Hawa nafsu ya, supaya tidak masuk. Puasa sendiri sebetulnya adalah salah satu upaya untuk Lebih melawan hawa nafsu. mengurangi nafsu. Jadi ada salah satu hadis itu ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu ya, terkait dengan pengendalian diri, maka jawabannya adalah berpuasalah. Ya, yang biasanya pagi makan, setelah itu habis makan bisa kemana-mana, ya toh. Iya. Makan sehari bisa 4 kali kan. Bisa 4 kali 5 kali kadang-kadang gitu ya. Tapi di saat Ramadan ini kita lebih untuk menahan atau mengurangi nafsu makan kita. Yang biasanya awan-awan neng warung, isok ngopi, jedal-jedul rokokan. Lah saat puasa ini dikurangi gitu atau Betul. dihilangkan gitu. Nah, sementara kreativitas kita ini kan tidak akan pernah berhenti. Betul. Tidak akan pernah berhenti. Terutama aktivitas spiritual. Nah, Di saat Ramadan ini kan
dalam rangka mengurai diri kita, itu kesempatan yang diberikan oleh Allah adalah bagaimana kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak tadarus, ngaji Al-Quran, karena persoalan apa namanya, lipat gandanya pahala ya yang berlipat di saat ganda bulan Ramadan di ini. saat bulan Ramadan ini, dengan harapan bahwa ini menjadi penopang. Jadi jangan dikira orang sukses itu hanya berangkat dari kemampuan intelektualnya saja. Betul. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Itu. Aku pinter, aku punya keahlian begini. Ini hanya mengandalkan kemampuan intelektual saja. Tapi tidak pernah berpikir bahwa kesuksesan itu juga ditopang oleh spiritualitas yang mumpuni. Lebih mendekatkan diri kepada Allah lah, mendekatkan diri pada Allah. Memperbanyak ibadah di saat Ramadan ini, gitu kan. Memperbanyak ibadah, karena tentunya dengan seperti ini kita itu akan berharap ada sesuatu yang kadang-kadang di luar kemampuan nalar kita. Ya, di Ramadan ini ya semacam-macam. Isinya macam-macam kan gitu. Sehingga apa, kalau kita berbicara tip, dari 2 tip itu saja tadi ini sudah luar biasa. Sebagai pendorong, ya, sebagai ajang untuk kreativitas, untuk mandiri, disiplin, dan yang kedua ajang untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, bahwa kesuksesan kita ini tidak hanya pada persoalan kemampuan intelektual kita, pada persoalan kemampuan daya pikir kita, tapi juga ditunjang oleh kemampuan spiritualitas kita. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya itu bisa dapat gitu ya di saat Ramadan gini. Bisa dapat. Nah, tapi sebetulnya puasa Ramadan ini ya urusan kita kepada Allah sih. Lebih meningkatkan ya. Lebih kepada ini ya, lebih kepada urusan kita. Urusan mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena apa? Ibadah puasa ini kan beda dengan orang sholat. Betul. Orang sholat itu kelihatan mata, tampak zahir, misalnya ada yang salah dari gerakan sholat, orang bisa menegur. Iya. Dan kadang-kadang orang sholat, kamu batal sholatnya. Tapi kalau orang puasa ini kan nggak ngerti apakah hari ini misalnya kelihatan tampak luar seperti orang puasa gitu ya. Puasa, tapi ketika masuk di kamar kita minum gitu kan. Makan. Tapi poso sapi itu namanya. Mari mangan diulapi. Tapi yang lebih tragis lagi, kadang-kadang kita ini sekarang di akhir-akhir ini, terutama anak-anak muda kita ini, mereka nggak puasa, apapun alasannya itu malah justru bangga. Wah, ini penyakit sing ojo diterus-terus no ya. Ada renom lek poso ya poso, lek gak poso ya belajar untuk berpuasa ya ini. Jadi kadang-kadang kita bangga karena tidak puasa, atau bahkan perempuan misalnya ya, anak-anak muda perempuan itu. Alasannya menstruasi. Gitu. Alasan sedang menstruasi, mari ngono kecap-kecap ngombe. Nah, nonton yang pinggir dalan ngono kan. Apa lemene di story, ya sing biasane nyetori, iki mau pikir kancamu iki gak kepingin ngono ta, artinya ya kepingin gitu kan. Nah, secara hukum Islam begitu itu nggak boleh. Nggak boleh, betul. Boleh. Artinya kita memamerkan makanan yang memancing orang untuk bereaksi terhadap apa yang kita lakukan, sebenarnya nggak boleh. Meskipun kita yang berpuasa pun juga sangat menghormati, sangat menghargai. Ya, mestinya memang seperti itu. Tapi kembali lagi pada persoalan anak muda, kadang-kadang ini butuh kontrol sosial yang lebih ketat lagi. Kelewatan sebenarnya. Iya, kelewatan. Jadi ya karena sekarang apalagi dengan era demokrasi, bahasanya era demokrasi. Lah katanya lapo lah urusanku. Begitu. Tapi nggak ngerti ya demokrasi ya ini negara hukum kan gitu. Ya. Dan kita ini negara dengan berbagai macam agama yang ada di dalamnya, tentunya kita sangat saling menghormati, menghargai yang lain gitu. Ketika kita ibadah puasa, ayo kita menghargai yang sedang beribadah puasa. Ketika ada saudara kita yang sedang melakukan ibadah atau ritual yang lain, sedang nyepi atau apa, ya kita menghargai itu. Wah, luar biasa sekali. Ini tadi tips dan wejangan atau solusi dari Mas Sam terkait dengan
cara untuk melawan hawa nafsu di saat bulan Ramadan. Dan tentunya tips itu bisa kita gunakan sehari-hari, Ya. bisa kita lakukan sehari-hari di saat bulan Ramadan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bisa lebih sukses, karena ukuran sukses tidak hanya di urusan harta melainkan juga di seberapa dekat kita dengan Allah. Sebenarnya salah satu Gitu. prinsipnya begini sih. Ayo kita sadarkan pada diri kita bahwa kita ini akan hidup beberapa fase-fase kemudian. Ya, Bahwa kita ini tidak hanya sekedar berhenti di saat kita muda. betul. Tapi kita akan mengalami fase dewasa, kita akan mengalami fase tua, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak disiapkan dari sekarang, maka kerugian bagi kita. Ya. Contoh misalnya, kita di bawah umur, misalnya di bawah umur 25 tahun. Kita kan foya-foya, mumpung si enom. Nah, gitu kan. Tapi kita tidak tahu bahwa kita ini pada usia 25 ke atas akan mengalami kompetisi yang lebih sengit lagi. Apalagi di eranya seperti sekarang, ya Sekarang kan? di era digital, di Digital dan era sebagainya. perkembangan global yang Perkembangan kemudian global, menuntut ya. kita untuk bisa turut serta dalam mengisi kekosongan-kekosongan itu. Padahal nggak ada jaminan juga kita bisa menjabat umur panjang, Oh, nggak ada jaminan juga kita soal umur akan sukses panjang, gitu ya. Itu sudah jelas bahwa rizki, maut itu dan jodoh itu sudah ditentukan Ditentukan oleh oleh Allah dan kita nggak tahu kemudian kita di usia sekian kemudian Allah mentakdirkan untuk mencabut nyawa kita. Kita tidak akan pernah tahu, sehingga ketika muda kita ini tidak diisi dengan hal-hal yang positif, maka kita harus siap dengan kerugian yang akan dialami oleh kita sendiri. betul sekali. Apalagi era sekarang banyak anak muda yang harus kreatif di usia-usia muda. Ya, Tapi jangan ditiru mereka yang sukses dalam posisi instan. nah ini yang sering ini kali- yang lagi Yang apa lagi ya? marak ya. Yang lagi marak dan yang lagi viral di akhir-akhir ini. kadang-kadang begitu karena kurang ngopi. Nah, karena kurang ngopi, ini diingatkan lagi untuk tetap ngopi. Kadang-kadang kurang. Monggo Mas Sam, kita ngopi dulu. Iya. Nah, tentunya itu sangat luar biasa sekali, teman-teman semuanya, udah diurai semuanya, dan kita agar lebih bisa menahan hawa nafsu dan melawan hawa nafsunya. Tentunya, dulur Ini Mas Sam, masih ini sekedar pemantik aja sih. ya, Sekedar tipis-tipis lah ya, tipis-tipis. Bukan tips, tipis-tipis. bukan tipis-tipis ya. Artinya kalau kita akan mengkaji persoalan pemuda dan persoalan masa Oh, depan, panjang masih sekali. sangat panjang sekali, dan harapan kita nanti kita akan terus melakukan pencerahan. Harapannya Nah, ini ada. tentunya jangan sampai kelewatan. Harus nyimak terus di konten-kontennya Mas Sam ya. Insya ini. Allah, insya Allah. Di kontennya Mas Sam tentunya bisa subscribe dan likes dan komen ya. Ya, Dan itu akan menjadi banyak sekali ilmu untuk pemuda khususnya yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. Bagi yang komen-komen positif dan motivatif itu nanti akan kita ada giveaway. Oh, ada giveaway. Wah, ini luar biasa nih. Komen toh itu oleh duit atau oleh hadiah gitu. Berbagi. Ya. Komen toh oleh parcel lebaran gitu kan. Ya ini teman-teman sekalian, itu tadi sekelumit. Ya, komen kudu subscribe di situ. Oh, komen wajib subscribe dulu ya. Iyalah, Oh nanti iya. yang komen nggak ada subscribe-nya. Jadi syaratnya untuk mendapat giveaway itu harus subscribe dan like Ya, beserta pasti. komen. Ya. Komen terbaik akan mendapatkan parcel lebaran ya, kira-kira begitu. Ya, adalah. Ya, ala kadarnya. Ala kadarnya dari Mas Sam ini. Ya. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya Mas Sam. Terima kasih. Dan Terima kasih. ini sangat bermanfaat sekali Ya, dan terima tentunya kasih. Amin. menjadi motivasi buat saya Terima kasih. sebagai pemuda. Ya, Wah, ini pemuda dah. Pemuda saya ini Mas Yan. Makanya saya nggak mau dipanggil Pak, Ya. mau dipanggil Mas, karena saya masih merasa punya jiwa muda. Oh, menolak tua gitu ya. Menolak tua. Menolak tua. Ya, mudah-mudahan Mas Sam selalu sehat. Amin. Dan tentunya Amin, amin. teman-teman pemuda yang ada di Surabaya, ikuti terus channel YouTube dari Mas Samsul Arifin Mas Sam ya. Samsul Arifin Samsul Mas Arifin Sam. Mas Sam. Dan jangan
lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Diwala-wali tetap. Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.